Terima kasih. Jadi untuk Al-Wahyu Mubarak, peserta Al-Wahyu Mubarak, pertama itu bahwa di pedoman penulisan, jadi bab 1 itu memang pendahuluan, ya. Ini saya jelaskan nanti bedanya. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini pertama isinya 1.1 itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini, jadi nanti ini hampir semua dirombak total yang sebelah sininya. Yang pendahuluannya itu dirombak total, karena ini ada yang kelewat di sini. Ya ini walaupun bolak-balik sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman ya nggak mau batir juga sih, dibikin ini aja biar lebih gampang juga sebenarnya. Dibikin satu halaman saja. Ini tuh ngeprintnya juga agak ribet ya. Tapi kedepannya gitu, di komputer kan satu. Nah, bab 1 itu adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada pertama itu latar belakang. Latar belakang itu adalah ya menyampaikan data-data, fakta-fakta yang didukung oleh berbagai argumentasi logis, sistematis dan empiris terkait dengan nanti judul utama kita, ya. Judulnya di sini adalah strategi lembaga amil zakat, infak dan sedekah atau sodako az-zikro dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Nah, ini sebenarnya menarik gitu ya, menarik, terutama nanti ya kita cari yang judul lah yang lebih mudah saja, berarti lembaga amil zakatnya az-zikra berarti gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara ideal sih inginnya itu adalah tesis itu adalah sebuah mahakarya. Ya, jadi kalau Habib nanti mau menulis tentang bahasanya kemana leluhurnya, ya itu berarti adalah sebuah mahakarya. Ya, jadi diusahakan nanti betul-betul memang ada hasilnya, dan nanti ketika ada orang bertanya kuliah di mana, di sini, kemudian tesisnya apa, ini keren tesisnya gitu. Jadi ada manfaatnya, nanti masuk di manfaat. Jadi latar belakang ini sebenarnya kalau judulnya adalah strategi lembaga amil zakat infak sedekah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, maka latar belakangnya itu adalah membuat sebuah uraian bagaimana bahwa ternyata selama ini dimulai dari strategi dari Basnas ataupun Bas ataupun Las itu yang mungkin masih kurang inovatif. Itu yang pertama. Yang kedua berarti kesadaran masyarakat ini mungkin kurang sehingga perlu ditingkatkan. Ya, jadi kalau saya urutkan itu di latar itu pertama tentang fenomena ya pengelolaan ziswaf, mau pakai wakafnya sekalian juga boleh ya, ziswaf di Indonesia ya, yang ternyata faktanya itu mereka tumpang tindih kadang-kadang itu. Jadi banyak sekali las, bahkan hampir semua lembaga itu punya lembaga amil zakat gitu ya, termasuk sekali sebenarnya yang diakui itu kan yang lasnas ya, yang nasional. Kalau yang negara itu berarti Bas, kalau yang swasta itu las, itu yang las nasional. Nah, di sini disebutkan tentang mereka itu umpamanya kita sebut saja kurang inovatif. Ya, kurang inovatif sehingga kemudian perlu adanya strategi yang lebih modern, strategi yang mungkin lebih tepat sasaran. Nah, ya dalam penanganan tentang strategi ini. Kemudian yang kedua terkait juga dengan tadi kesadaran berzakat dari masyarakat. Nah, ini biasanya itu yang pertama tadi perlu adanya data dari forum zakat ya, FOS itu ya, forum zakat itu perlu ada datanya. Kemudian juga kesadaran berzakat ini juga perlu data, nanti ditambahkan. Jadi data bahwasanya masyarakat itu kesadaran zakatnya itu kurang, atau mungkin kalau umpamanya di beberapa wilayah itu yang agak sedikit ke pinggiran atau ke pedalaman atau perkampungan, mereka biasa zakatnya itu nggak ke las atau ke bas, tapi ke kiainya atau mungkin ke ustadznya dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih, ya gitu, nggak ada masalah. Tapi ini adalah kesadaran berzakat. Nah, setelah ngomongin tentang fenomena perzakatan di Indonesia, pengelolaannya dan strateginya, baru nanti masuk ke pilihannya, yaitu kita sebut saja las az-zikra. Nah, ngomongin las az-zikra ini nanti ada pertanyaan, kenapa memilih las az-zikra gitu ya. Jangan jawabannya itu umpamanya karena dekat, karena kita pengurus sana, sebenarnya jangan seperti itu, tapi sebutkan kelebihan-kelebihan dari las az-zikra gitu ya. Contohnya mungkin az-zikra itu mungkin dari sisi pengumpulannya bagus, atau mungkin dari sisi strateginya itu inovatif, atau mungkin dari sisi dia itu produk-produknya itu banyak, kemudian yang mendapatkan manfaat itu banyak. Nah, itu bisa disebutkan di situ. Nah, kemudian memperkenalkan sedikit las az-zikra berikutnya itu adalah identifikasi masalah.
Ya, identifikasi masalahnya itu apa? Oh, ternyata bisa jadi bahwa las azikro ini mungkin dia kurang ini, masih strateginya itu masih belum, atau mungkin strateginya itu sudah bagus. Ya, sudah bagus sehingga kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Nah, perlu ditegaskan juga masyarakatnya itu masyarakat yang mana? Apakah masyarakat umpamanya itu Sentul, ya, Sentul City atau Sentul, ya, atau mungkin Babakan Madang, atau mungkin Bogor, atau mungkin malah Jabodetabek. Nah, itu disebutkan. Termasuk tadi identifikasi masalahnya, berarti ada masalah apa di las azikro ini. Nah, sehingga kemudian apa? Kemudian nanti akan tahu, oh ternyata masalah di azikro itu adalah ini, dan itu akan dijadikan penelitian. Itu tentang strateginya. Oke, itu di pertama. Nah, nanti kemudian yang selanjutnya ngikutin aja. Jadi yang B atau yang 1.2, ya, di 1.2 itu adalah rumusan masalah, ya. Rumusan masalah ini kalau di proposisi ini agak terlalu jauh banget loncatnya nih, karena ada latar belakang masalah di belakangnya lagi gitu kan, di rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ini kalau bisa, ini kalau ini kan 1, bagaimana strategi lembaga zakat sedekah ke dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Nah, ini kan dia hanya 1 nih. Sebenarnya sih boleh saja 1, tetapi tidak umum, ya, minimal itu 2, ya. Jadi pertama itu bagaimana strateginya dulu, yang kedua itu bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan, ya, kontribusi terhadap peningkatan. Nah, ngomongin peningkatan kesadaran membayar zakat ini berarti masyarakatnya itu harus jelas, dan masyarakatnya itu dia harus apa? Harus betul-betul ada di 5 tahun terakhir umpamanya. Kenapa? Karena kan ada kata-katanya meningkat. Berarti di tahun 2005 sampai 2010, atau mungkin 2010 sampai 2015 itu ternyata masih kurang tuh, orang-orang Sentul mungkin jarang bayar zakat. Tapi kemudian 2015 sampai 2020 ternyata peningkatannya signifikan. Nah, ini yang disebut dengan peningkatan. Tujuan nanti menjawab pertanyaan dari 2 penelitian itu, 2 pertanyaan itu, ya. Kemudian signifikansi sebenarnya nggak terlalu penting. Kegunaan atau manfaat, ya boleh saja lah. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis dan secara praktis. Nah, itu baru nanti diakhiri bab 1 itu dengan sistematika penulisan. Ya, sistematika penulisan itu di akhir bab 1. Nah, kemudian masuk ke bab 2. Bab 2 itu di sini, bab 2 itu adalah apa? Adalah kerangka teori. Maksudnya apa? Teori-teori yang kita gunakan, yang dibangun untuk kita menggali dari strategi yang digunakan. Ya, namanya strategi mungkin kalau bahasa umum itu adalah standar-standar saja. Ya, strategi yang biasa dilakukan oleh lembaga amil zakat. Tapi di awal tadi di latar itu harus menyebutkan bahwa az-zikr ini memang dia unik, dia menarik untuk dibuat penelitian, dan juga nanti ada manfaatnya. Oke, di bab 2 itu ada kerangka teori tentang pengertian strategi, masih boleh gitulah ya. Jenis strategi, corporate strategy itu masih bisa lah dilakukan. Jadi yang di awal-awal aja nih yang salah nih. Kemudian zakat, kemudian infak, sodako, kemudian wakaf, kemudian apalagi strateginya. Nah, tinjauan pustaka ini adalah sama dengan literatur review. Ini cari tesis ya kalau bisa itu ya. Ini kayaknya kemungkinan besar ini skripsi. Alat skripsi sebaiknya tidak digunakan, ya, tidak digunakan. Jadi fokus kepada yang ini saja, yang Universitas Al-Was'i, Universitas Bogor ya. Nanti diperbaiki, jadi jangan yang skripsi atau tesis. Setelah itu nanti ada kerangka pemikiran, ngikutin yang ada di situ. Nah, termasuk juga nanti yang dari sisi strategi yang digunakan oleh lembaga amil zakatnya ini kan belum ada nih. Dan yang paling penting di sini kita menggunakan bukan body note, tetapi menggunakan bukan footnote, tapi body note gitu ya. Jadi body note itu sangat mudah, pakai APS style yang kemarin saya kirimkan itu sudah lengkap. Jadi cukup nama akhir saja, namanya Abdurrahman, ya, 2020 tutup kurung, sudah. Nanti kalau nanti ini akan lihat, ini ada Abdurrahman di sini, kita akan lihat di daftar pustakanya. Oh, ternyata
daftar pustakanya di sini belum ada nih, ya belum ada daftar pustakanya, berarti nanti ditambahkan daftar pustaka di belakang, ya. Itu untuk kutipannya, cara men-cite, mengkutip. Jadi ini kenapa? Karena merujuk pada perkataan katanya dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau di Ahkamul Quran, min barakatil ilmi idhafatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan pendapat kepada yang membuat pendapat itu, gitu ya. Ini mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin dia cuman ilmunya itu kurang berkah gitu ya, ya kelihatan kurang berkahnya. Udah selesai S2 tapi kemampuannya itu biasa saja, sayang gitu ya. Jadi udah bayar di sini, udah ini masih kurang, jadi sayang. Jadi tesis ini memang kita untuk belajar bagaimana kita tuh bisa berpikir logis, kemudian sistematis dan juga empiris, ya. Jadi ada identifikasi masalah sebenarnya ternyata bahwa las dari Az-Zikra ini dia memiliki strategi yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga kemudian kesadaran masyarakat di sana itu terus mengalami peningkatan. Oke, itu di tinjauan pustaka. Kemudian di bab ketiga, nah kita mengacu kepada metode atau buku pedoman yang diterapkan. Metode untuk bab 3 itu adalah metode penelitian, ya. Jadi bab 3 itu metode penelitian. Kalau ini lasnya itu udah selesai nih berarti nih. Ya ini mungkin ngikutin style dari kampus lain. Tapi kalau di kita dan secara umum hampir semua rata-rata itu metode penelitian. Jadi bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, di bab 3 metode penelitian, nah ini salah satu hikmah kenapa ngeprint itu harus di sebelah kanan saja. Jadi sebelum ditulis itu nanti kenapa? Karena kan yang dicoret-coret sebelah sini. Jadi bisa buat catatan. Atau di zaman dulu tuh biasanya dia spasinya itu 2, ya. Kalau untuk ini sebenarnya dia untuk buat catatan aja di sini lebih mudah. Tapi nanti kalau sudah jadi di UIN Jakarta sendiri di beberapa kampus itu dia cukup A4, kemudian ukurannya bukan A4 lagi, A5, kemudian dicetaknya itu bolak-balik. Tapi kalau memangnya untuk awal, karena penguji itu akan mencoret-coret gitu kan, berarti dia perlu ada yang di sebelah sini untuk catatan gitu ya. Nah oke, kita ngomongin tentang bab 3. Bab 3 itu, jadi kalau proposal itu cukup sampai bab 3 dulu aja, adalah metode penelitian, ya. Metode penelitian pertama yang paling gampang itu adalah lokasi dan waktu penelitian, ya. Lokasi dan waktu penelitian. Kemudian 2 bisa pendekatan penelitian, ya, atau research approach. Kemudian yang ketiga itu ada data, ya. Data itu terdiri dari umpamanya yang A itu sumber data, ya. Kemudian B ada jenis data, kemudian ada C ada teknik pengumpulan data, kemudian ada analisis data, atau yang keempat saja yang analisis data. Nah ini di bab yang ketiga ini yang paling penting. Biasanya itu kalau Habib itu nanti lebih ke arah sejarah, itu lebih baku ilmunya, lebih mudah. Ya walaupun cara mendapatkannya memang agak sedikit sulit. Contohnya apa? Yang paling ideal itu adalah menemukan buku yang ditulis pada masa itu. Nah, gitu. Walaupun kalau di Indonesia kan berarti tahun 800, tahun ini kan sebenarnya sudah ada gitu ya. Kalau di Nabi itu lebih susah lagi malah sebenarnya gitu. Paling Syiar Ibnu Hisham aja yang agak paling dekat gitu kan ya. Nah, atau mungkin tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi, nah ini juga sama. Jadi bagaimana nih, kan kita pengen tahu bagaimana strategi dari amil zakat di Las Az-Zikra itu dalam meningkatkan kesadaran. Berarti kita harus tahu, kita menggali data bagaimana strateginya Las Az-Zikra itu. Berarti pertama bagaimana? Ya pertama itu ini di bagian teknik pengumpulan data adalah observasi. Berarti kita datang ke sana. Nanti kalau bagus itu setiap datang ke sana itu tanggal berapa, ketemu siapa, kemudian apa yang dilihat dulu. Ini dilihat dulu nih, belum wawancara. Jadi observasi dulu. Oh lihat di sana, oh ternyata Az-Zikra ini dari sisi kantor ininya nih ya, kantor fokus di lasnya itu ternyata bagus gitu ya. Kemudian masuk ke dalam, wah ruangannya juga bagus, stafnya juga ramah dan lain sebagainya. Itu baru observasi. Yang kedua adalah wawancara, interview.
interview. Nah, wawancara ini penting. Wawancara dengan siapa? Ya wawancara dengan namanya itu key person, orang yang memang menjadi kunci dalam dalam yang data akan kita lakukan. Umpamanya strategi. Oh, berarti ini yang paling tinggi umpamanya direkturnya. Kemudian nanti mungkin ada manajer untuk fundraisingnya, atau mungkin di sini karena fokus ke masyarakat berarti mungkin di marketing dan communicationnya, di markomnya, atau mungkin di humasnya, di PR-nya. Nah, itu sebutkan. Termasuk nanti ke masyarakat yang ditingkatkan itu kesadarannya itu. Kemudian nanti ada jenis data primer, sekunder. Setelah wawancara nanti ada studi dokumen. Mungkin les itu sudah diteliti oleh orang lain. Ya, atau mungkin dia punya umpamanya sejarahnya, umpamanya kita menemukan ada laporan tahunan. Laporan tahunan les itu kan biasanya ada laporan keuangannya. Kenapa milih di les ini? Oh, ternyata dari sisi keuangannya dia bagus tuh. Jadi argumentasi kita juga sampai ke analisis data. Analisis data yang paling gampang untuk data kualitatif itu ya pakai triangulasi. Ini udah yang paling sederhana sekali nih. Triangulasi itu sebenarnya cross check, ya, cross check. Umpamanya kalau hari ini kita datang ke les di sana, kelihatannya kok bersih rapi gitu ya. Oh, berarti itu cuma kesan pertama. Pas datang kedua ketiga ternyata nggak nyarang nyapunya waktu itu pas lagi baru disapu, atau mungkin karena ada tamu jadi dirapi-rapi gitu kan. Nah, itu untuk bahwa data itu betul-betul asli. Jadi kalau dalam kualitatif itu disebut dengan data itu sampai jenuh. Jadi kalau tadi balik lagi ke sejarah, mau nanya sejarah di Jakarta itu orang-orang Arab itu di sana itu, oh ternyata ya pecenongan, ketika ngobrol dengan satu orang pecenongan, ngomong lagi pecenongan lagi, pekojan, condet, sampai nggak ada jawaban lain, memang itu berarti udah mendekati kebenaran, gitu kan. Kemudian nanti yang nanya orang lain, ya, yang nanya Habib mungkin jawabannya berbeda, nanya satu aja mungkin nanti berbeda. Nah, kalau dia datanya betul, pasti siapapun yang nanya itu dia akan sama. Kemudian nanti cara mendapatkannya mungkin ada dengan wawancara, mungkin ada juga dengan memang dicocokkan dengan tulisan. Oh, ternyata betul. Ketika diwawancara dengan TV pun betul. Ketika diwawancara dengan orang lain pun betul. Itu namanya triangulasi. Nah, gitu ya. Nah, itu triangulasi untuk analisis datanya. Sampai di situ untuk proposal penelitian. Nah, setelah itu selesai, nanti baru dilanjutkan ke bab keempat. Itu baru nanti ke pembahasan tentang strategi apa saja, ya. Walaupun nanti kalau Pak Bukhari ngomong pasti ini nih ya terlalu sederhana sekali ya kalau bahas ini. Kalau yang ada si Pak Samsudin, dia meneliti itu di Basnas dengan di Basnas Kota dan Basnas Kabupaten. Karena kita pengennya memang gini sih tadi, bahwa tesis itu ya semacam masterpiece gitu ya. Jadi betul-betul ya, kalau saya sendiri sih memang karena senang belajar gitu. Jadi tesis itu memang sesuatu yang kita suka, senang gitu. Apalagi kalau waktu semakin panjang kita semakin dalam, oh ternyata seperti ini. Termasuk juga kedepannya oke, saya mau fokus di zakat saja deh. Saya fokus di ini saja, walaupun zakat itu sudah banyak gak apa-apa, tapi di kesadaran masyarakatnya boleh juga. Nah, itu ya. Nanti dari sisi penomoran nanti diperbaiki, tambahan-tambahannya mungkin karena agak sedikit buru-buru, agak sedikit darurat ini aja nih kemarin intinya. Waktunya hanya cuma berapa, ya ada sepekan 2 pekan sih kalau salah ya, sepekan ya. Ya sepekanan ya, nanti kita perbaiki lagi lah di ini kan. Walaupun sebenarnya awal itu nggak menentukan, karena kadang awal itu bagus tapi belakangnya nggak bagus. Tapi kadang juga awalnya itu nggak bagus, tapi kemudian karena muncul kesadaran, udahlah saya udah bayar mahal-mahal, kemudian saya juga nanti dapat gelar ini, tanggunglah kalau nggak sekalian nyebur istilahnya gitu. Jadi betul-betul total gitu ya, betul-betul. Kalau yang lain ya udahlah biarin aja gitu. Yang lain mungkin cuma pengen lulus aja atau apa. Nah, seperti itu ya. Oke, udah 30, Pak Bukhari gantian 15 menit.